bisa monitor enggak ya? Apakah kira-kira bisa enggak jam 8.30 kita mulai ya? Karena kalau nggak salah penerbangan saya di bandara itu jam 10 lewat itu. Ya, biasa. Jadi saya tetap monitor dari luar kota gitu. Iya, iya. Tetapi kalau misalnya nanti ada kendala, saya japri ke Kristi ya. Gimana? Grup Zoom meeting seharusnya tidak masalah. Cuma masalah nanti kendala saya takutnya di sana tidak ada jaringan atau bagaimana, nggak bisa monitor gitu loh. Jadi ya mana tahu ya, saya kan belum pernah coba dari luar kota untuk ngajar kan. Itu aja, mana antisipasi aja hal-hal yang tidak terduga ya. Langsung saya kepikirannya kalau gitu Zoom-nya di screen record aja langsung. Di record aja Zoom-nya. Jadi kalau misalkan langsung ada berkendala, jadi kami masih ada simpanan recordan Zoom-nya. Ya masalah kan saya nggak bisa monitor diskusinya, presentasi diskusinya gitu. Jadi antisipasi aja kalau nanti ada kendala, berarti di pertemuan setelah tanggal 5, 7, 12 ya, itu mungkin kita adakan 2 kali pertemuan gitu aja ya. Kalau bisa 5 kelompok ya 5 kelompok juga nggak apa-apa kan, kita nggak tahu kelompok yang mau ini satu kelompok kan bisa bisa setengah jam aja kan. Nah, jadi nanti kita fleksibel aja ya. Baik, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Siapa yang akan memimpin doa pembuka? Saya langsung, Silakan. eh, baik, mari kita berdoa. Jadi siapkan sikap berdoa. Namo Buddhaya, dalam nama Maitreya Buddha, kami membuka pelajaran ini dengan hati terbuka. Mohon bimbing kami agar kita dapat memahami ajaran-ajaran Maitreya dengan baik dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih, Pelim. Silakan kita mulai perkuliahan dengan mengikuti secara aktif baik intern kelompok maupun yang di luar untuk bertanya atau menanggapi ya. Setiap kelompok ya diusahakan menyajikan materinya tidak usah terlalu panjang lebar ya, sekitar 10 sampai 15 menit saja sehingga kita ada waktu untuk bertanya sambil menjawab atau berdiskusi ya. Kepada kelompok Wilson ya, silakan mulai sekaligus menyampaikan siapa yang hadir pada hari ini. Lause, belum pada hadir Lause. Satu pun belum di luar kamu? Ada dua orang lagi. Yang lain?
Bisa apa enggak? Apa, Lausa? Yang lain bisa hadir apa enggak? Karena kita nggak mungkin menunggu terus kan? 5 dari 8, Ustaz. Bagaimana? 5 dari 8 hadir. Oke, segera dikontak langsung, ditelepon langsung. Ya, iya, kalau ada kendala nanti ya. Tapi kalau nggak ada kendala, ya kita kita lanjut aja. Hmm, oke oke. Lausa, kami mau mulai, Lausa. Iya, silakan. Baik, dimulai dari sekarang ya. Udah ada nggak, Lausa, share screen? Ada. Udah. Ya, ya, pada. Eh, kami dari selamat pagi kawan-kawan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasi materi tentang sains dalam perspektif Buddhis dan sisi positifnya. Berikut adalah nama anggota. Oke. Penjelasan Buddhisme dan sains. Buddhisme adalah agama dan filsafat yang berasal dari India pada abad ke-6 atau ke-4 sebelum Masehi. Buddhisme didasarkan pada ajaran Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Ajaran utama Buddhisme adalah 4 keagungan mulia yang melibatkan pemahaman tentang penderitaan asal-usulnya, akhirnya dan jalan keluar dari penderitaan, sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah metode penyelidikan yang digunakan untuk memahami alam semesta dan fenomena di dalamnya. Baiklah, yang selanjutnya penjelasan tentang 4 keagungan mulia. Yang pertama ada penderitaan atau duka. Penderitaan adalah realitas dasar dalam kehidupan manusia. Ini mencakup segala bentuk ketidakpuasan, penderitaan fisik, penderitaan mental, ketidakpuasan, dan ketidaksempurnaan dalam kehidupan. Yang kedua ada asal-usul penderitaan atau samudaya. Asal-usul penderitaan adalah dorongan-dorongan, keinginan, dan kelekatan yang muncul dalam kehidupan manusia. Buddhisme mengajarkan bahwa penderitaan muncul karena kita melekat pada keinginan yang tidak terpuaskan, termasuk keinginan akan kenikmatan, kekayaan, dan eksistensi diri. Yang ketiga, akhir penderitaan atau niroda.
Buddhisme percaya bahwa ada jalan keluar dari penderitaan. Ini mencapai pencerahan dan pembebasan dari keinginan dan kelekatan yang menyebabkan penderitaan. Terus yang keempat, jalan keluar dari penderitaan atau magga. Ini adalah jalan mulia berunsur 8 yang merupakan panduan etika dan perilaku yang membantu seseorang mencapai pencerahan. Jalan ini mencakup 8 unsur seperti kebijaksanaan, etika, dan meditasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jason. Selanjutnya, sains dalam perspektif Buddhisme. Dalam perspektif Buddhisme, sains IMTE dapat dianggap sebagai alat yang membantu memahami alam semesta dan kehidupan manusia. Buddhisme menekankan pentingnya pencarian pengetahuan yang mendalam, keterbukaan terhadap pembelajaran terus-menerus, dan etika dalam penggunaan pengetahuan. Meskipun Buddhisme tidak secara eksplisit mengembangkan konsep-konsep sains seperti metode empirisis dan observasi sesuai dengan pendekatan Buddhisme dalam memahami ketidaksempurnaan dunia. Dengan demikian, sains dapat dilihat sebagai alat yang mendukung tujuan Buddhisme dalam mencari pemahaman, kebijaksanaan, dan pembebasan dari penderitaan. Baiklah, aspek positif sains dalam Buddhisme. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan. Sains memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifat kehidupan, termasuk proses-proses biologis, fisika, alam semesta, dan kesehatan manusia. Ini dapat mendukung pemahaman Buddhisme tentang penderitaan dan cara mengatasinya. Pendekatan empiris. Sains mengandalkan metode empiris untuk mengumpulkan data dan mengembangkan teori. Ini sejalan dengan pendekatan empiris dalam Buddhisme, yang mencakup pengamatan langsung melalui meditasi. Keterbukaan terhadap pembelajaran terus-menerus, Buddhisme mengajarkan konsep kebijaksanaan yang mencakup pemahaman bahwa pengetahuan selalu berkembang. Sains juga memahami bahwa pengetahuan selalu berubah dan berkembang seiring waktu. Etika dalam penggunaan pengetahuan. Sains memiliki kode etik yang mengatur penelitian dan penggunaan hasilnya. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Buddhisme tentang etika dan kebijaksanaan dalam penggunaan pengetahuan. Penggunaan pengetahuan untuk tujuan positif. Buddhisme mendorong penggunaan pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mencapai pencerahan dan membantu orang lain. Sains juga dapat digunakan untuk tujuan positif, seperti pengembangan teknologi yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Ada beberapa kebijaksanaan dalam penggunaan pengetahuan. Yang pertama dalam etika, kebijaksanaan dalam penggunaan pengetahuan melibatkan pertimbangan etika dalam segala tindakan yang melibatkan pengetahuan. Ini mencangkup memastikan bahwa pengetahuan digunakan untuk tujuan yang baik, etis, dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, dalam pertimbangan dampak, sebelum menggunakan pengetahuan, penting untuk mempertimbangkan dampaknya. Bagaimana penggunaan pengetahuan ini akan mempengaruhi individu, masyarakat, dan lingkungan. Pertimbangan ini dapat membantu menghindari tindakan yang merugikan. Yang ketiga, dalam kebebasan dalam penyalahgunaan. Kebijaksanaan dalam penggunaan pengetahuan melibatkan upaya untuk mencegah penyalahgunaan pengetahuan. Ini termasuk mencegah penyebaran informasi palsu atau berbahaya yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, dalam pengembangan kebijaksanaan pribadi. Individu diharapkan untuk mengembangkan kebijaksanaan pribadi dalam penggunaan pengetahuan. Ini mencakup pengambilan keputusan yang bijaksana berdasarkan nilai dan pribadi. Yang kelima, dalam penggunaan pengetahuan untuk kesejahteraan, pengetahuan harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan lingkungan. Ini dapat mencakup pengembangan teknologi yang membantu dalam kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lainnya. Dan yang keenam, dalam penggunaan pengetahuan untuk pencerahan.
Dalam konteks agama seperti Buddhisme, penggunaan pengetahuan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang eksistensi dan pencarian pencerahan. Contoh konkret sains dalam Buddhisme. Pemahaman tentang penderitaan dan kesehatan. Ilmu pengetahuan medis dan biologi dapat membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang penyakit, penderitaan fisik, dan kesehatan manusia. Dalam Buddhisme, pemahaman ini dapat membantu dalam pemahaman tentang aspek-aspek penderitaan dan pentingnya kesehatan dalam perjalanan spiritual. Penelitian tentang meditasi. Ilmu pengetahuan banyak meneliti efek meditasi terhadap kesejahteraan fisik dan mental. Ini dapat mendukung praktik meditasi dalam Buddhisme dengan memberikan bukti ilmiah tentang manfaatnya. Ketidaksempurnaan dunia fisik. Ilmu fisika dan astronomi menyediakan pemahaman tentang alam semesta dan sifat-sifat fisiknya. Ini dapat membantu dalam memahami konsep ketidaksempurnaan dalam dunia Buddhisme. Sains lingkungan. Ilmu pengetahuan lingkungan dapat membantu dalam pemahaman tentang perlunya menjaga alam semesta dan menjaga keseimbangan ekosistem, yang mencerminkan nilai Buddhisme terkait dengan kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya alam. Pengembangan teknologi etis. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi etis yang mendukung praktik dan pemahaman Buddhisme. Contohnya termasuk teknologi meditasi atau alat bantu untuk membantu penyandang cacat yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Sains dan pencerahan. Sains dan pencerahan adalah dua domain yang berbeda. Namun keduanya dapat memiliki keterkaitan dan saling melengkapi dalam beberapa cara. Pemahaman alam semesta. Sains berusaha untuk memahami alam semesta melalui observasi, eksperimen, dan metode empiris. Pencerahan dalam konteks spiritual seringkali melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat alam semesta, sehingga pemahaman ilmiah dapat membantu individu dalam mencapai pencerahan dengan mendukung pemahaman mereka tentang alam semesta. Keterbukaan terhadap pembelajaran. Sains mendorong keterbukaan terhadap pembelajaran terus-menerus dan perubahan dalam pengetahuan kita. Demikian pula, pencerahan menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan spiritual. Kedua konsep ini saling mendukung dalam mendorong individu untuk terus belajar dan berkembang. Penggunaan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks pencerahan, pengetahuan yang diperoleh melalui meditasi atau praktik spiritual dapat membantu individu mengatasi penderitaan dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi, etika, dan kebijaksanaan. Keduanya menekankan etika dalam penggunaan pengetahuan. Dalam sains, terdapat kode etik yang mengatur penelitian dan penggunaan hasilnya. Dalam pencerahan, etika dan kebijaksanaan adalah komponen penting dalam perjalanan spiritual. Kesimpulan, sains dan Buddhisme memiliki pandangan dunia yang berbeda, tetapi terdapat beberapa titik persamaan dan potensi harmoni antara keduanya. Sekian presentasi kelompok kami dan terima kasih. Baik, di dalam kelompok apakah ada moderator? Son, di dalam kelompok ada yang menjadi moderator? Saya langsung. Oke, silakan. Apa yang langsung? Buka itu enggak? Pertanyaan enggak? Iya, silakan.
Ya, di kelompok fungsi berapa? moderator. Demikian presentasi dari kami tadi. Dan waktu dan tempat untuk sesi pertanyaan kita buka ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Baik, terima kasih Kristi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Lause, ini kumpul dulu atau langsung jawab begitu, Lause? Terserah, boleh langsung jawab atau mau dikumpulkan dalam 2 sampai 3 pertanyaan dalam satu kelompok. Dikumpulkan sajalah dulu, Lause ya. Oke, pertanyaan saya ditampung dulu. Kalau ada yang bertanya, ya silakan dijawab pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, nanti silakan jawab pertanyaan saya. Apakah peran agama, khususnya agama Buddha, dapat digantikan oleh peran sains? Boleh diulangi, Lause? Apakah peran agama, khususnya agama Buddha, dapat digantikan oleh sains? Kemudian, berikan contoh aplikasi sains dalam Buddhisme. Cukup dari saya. Saya Vanessa dari kelompok 5 izin bertanya. Baik, silakan. Bagaimana ajaran agama Buddha memandang dampak dari kemajuan iptek terhadap lingkungan dan alam semesta? Baik. Pandangan agama Buddha dalam apa tadi? Dalam memandang dampak dari kemajuan iptek terhadap lingkungan dan alam semesta. Terhadap kemajuan iptek terhadap lingkungan dan alam semesta. Ya. Izin bertanya kepada kelompok 1. Baik, silakan. Nama budaya semuanya. Perkenalkan, nama saya Frensia dari kelompok 9. Ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana kesadaran akan hukum karma dapat membentuk sikap bertanggung jawab dalam pemanfaatan pengetahuan sains untuk kebaikan bersama? Oke, baik. Terima kasih. Oke, langsung jawab 3 pertanyaan dari teman-teman Anda, Charles. Segera manfaatkan waktu yang ada, jangan terlalu lama. Baik, Lause.
Baiklah, saya Charles, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kristi kelompok 4. Bagaimana solusi untuk orang menyalahgunakan pengetahuan dan tidak tahu kode etik? Apakah oke, baik itu ya. Menurut saya, penggunaan kode etik itu adalah sebuah peraturan yang tidak tertulis. Oleh karena itu, kebanyakan itu melalui kesadaran diri sendiri. Jika orang melanggar kode etik itu, maka mereka akan menerima hukuman sesuai dengan seperti sanksi sosial lah. Mereka akan dicemooh oleh masyarakat dan dipandang buruk dalam apa itu? Apa namanya? Ya, dalam masyarakat dan dalam kelompok peneliti tertentu begitu. Kan ini misalnya ada dokter yang melanggar kode etik. Dia memang tidak langsung dihukum. Tetapi dia menerima sanksi sosial begitu. Begitu menurut saya. Dan untuk mencegahnya itu berdasarkan kesadaran masing-masing. Terima kasih, Kristi. Itu jawaban dari saya. Baik, gua Junawar Irawan mau menjawab pertanyaan Lause. Apakah peran agama, khususnya agama Buddha, dapat digantikan sains dalam Buddhisme? Agama Buddha dan sains Buddhisme memiliki peran yang berbeda, Lause. Jadi agama Buddha berfokus pada aspek spiritual, moral, dan etika, sementara sains Buddhisme lebih pada pemahaman tentang alam semesta. Sains Buddhisme ini bisa memberikan wawasan tambahan, Lause, seperti bimbingan perkembangan spiritual dan moral manusia. Itu saja, Lause. Terima kasih. Lanjut. Segera jawab pertanyaan yang lain. Untuk hari ini kayaknya enggak ya. Karena sudah jam 9.40. Untuk hari ini kayaknya enggak memungkinkan karena sudah sekitar jam 9.40. Charles, udah selesai? Masih didiskusikan, Lause. Yang pertanyaan sisa 2 tadi. Spontan aja, kalau begini tunggu diskusi itu akan habis waktu gitu loh. Oke, kalau spontan, Jadi saling mendukung aja, ada yang mau tambah baru tambahkan gitu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa Tiffany. Bagaimana ajaran agama Buddha memandang dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan terhadap lingkungan dan alam semesta? Ajaran agama Buddha memandang alam semesta dan lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Buddha mengajarkan tentang interkoneksi dan saling ketergantungan antara semua bentuk kehidupan dan elemen alam semesta. Dalam ajaran agama Buddha, konsep Paticca Samuppada atau Pratya Samuppada menggambarkan konsep saling ketergantungan dan menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta terkait erat dan perubahan dalam satu hal akan mempengaruhi hal-hal lainnya. Baik, terima kasih. Sepertinya cuma 3 tuh pertanyaan tadi. Maaf. Aileen, Maaf Lausa, lupa matikan mic. ada dari Aileen. Lose boleh diulangkan pertanyaan dari Island tadi, Lose? Silakan yang bersangkutan. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana kesadaran akan hukum karma dapat membentuk sikap bertanggung jawab dalam pemanfaatan pengetahuan sains untuk kebaikan bersama? Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Island. Bagaimana kesadaran hukum karma dalam sains itu sendiri? Ilmu pengetahuan itu kan ada berbagai bentuk. Ada yang baik untuk bersama, ada untuk kesejahteraan masyarakat, dan banyak levelnya lagi. Misalkan saja penelitian tentang menciptakan kehidupan baru. Seperti bayi tabung, bayi suntik gitu kan. Itu mereka akan tahu efeknya bagaimana, karmanya bagaimana. Dan itu merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Nggak dalam agama Buddha saja, bahkan semua agama juga tidak menyetujuinya. Karena hal itu terlalu tabu, maka hal itu bisa disadarkanlah oleh umat-umat beragama. Beda dengan yang tidak beragama, mereka tidak akan ragu untuk melakukan penelitian tersebut. Dan sebagian penelitian-penelitian itu kan harus ada memiliki hak patennya atau persetujuan dari beberapa organisasi untuk dieksekusi. Dan jika penelitian itu buruk menurut